Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini dalam pertemuan yang ke-13 kita akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas. Masih bersama saya, dosen terapi wicara di Politeknik Al-Islam Bandung, Dr. Syana Hanako, Seba MKM. Baik, sebagai permulaan kita akan melihat dulu apa sih arti validitas dan reliabilitas itu secara umum. Di sini pada slide kita bisa lihat bahwa validitas itu disebut juga sebagai akurasi, yaitu sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur atau seberapa baik suatu pengukuran mewakili fenomena yang akan diukur. Sedangkan reliabilitas atau disebut juga precision atau reproducibility atau konsistensi itu merupakan keajegan dari suatu variabel, yaitu menghasilkan nilai yang hampir sama setiap kali dilakukan pengukuran ulang. Sebagai ilustrasi, jika kita mempunyai suatu benda yang beratnya 5 kg, akan kita timbang, maka timbangan atau berat benda itu jika kita ukur berulang-ulang akan tetap 5 kg. Itulah yang disebut dengan reliabilitas dari timbangan tersebut. Atau timbangan tersebut dapat dipercaya atau presisi. Kemudian untuk validitas, kita masih menggunakan ilustrasi yang tadi adalah bahwa misalnya timbangan tersebut kita percayai kualitasnya karena dia atau timbangan tersebut sering ditera atau juga mungkin timbangan tersebut selalu dipelihara atau diganti batu baterainya. Sehingga kita tahu bahwa timbangan tersebut mempunyai kualitas yang bagus dan tepat dalam menentukan berat suatu benda. Kira cukup jelas ya mengenai reliabilitas dan validitas secara umum. Selanjutnya kita akan membahas kedua judul ini atau validitas dan reliabilitas ini dibagi berdasarkan jenis-jenis penelitiannya. Yang pertama adalah validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Pada umumnya, validitas dan reliabilitas pada penelitian kuantitatif adalah validitas dan reliabilitas pada instrumen penelitian. Dan kedua hal ini adalah parameter kualitas instrumen penelitian tersebut. Jika kualitasnya baik atau jika validitas dan reliabilitasnya baik, maka kita bisa mengatakan bahwa kualitas instrumen penelitian itu baik. Kita akan lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan validitas dan reliabilitas pada penelitian kuantitatif. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai validitas. Validitas berasal dari bahasa Latin validus yang berarti kuat atau strong. Ini mencerminkan bahwa suatu instrumen yang memiliki validitas yang baik, dia akan memiliki kekuatan atau menjadi alat ukur yang kuat sebagai alat dalam kita melakukan penelitian kuantitatif. Baik, kita akan melihat beberapa jenis validitas yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen sebelum kita menjadikannya alat ukur untuk penelitian kita. Yang pertama adalah content validity atau validitas isi. Validitas isi ini adalah derajat kesesuaian hasil pengukuran variabel oleh suatu alat ukur dibandingkan dengan isi atau konten dari variabel tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti. Ada dua jenis content validity. Yang pertama relevansi isinya, yang kedua cakupannya. Pada relevansi isi, di sini kita ingin melihat apakah item-item yang kita buat dalam instrumen penelitian itu sudah sesuai dengan isi variabel-variabel yang akan kita ukur. Kemudian yang kedua adalah cakupan isi, di mana pada cakupan isi ini kita ingin melihat apakah lingkup item pengukuran dalam meliput segala
aspek isi variabel yang diukur apakah telah lengkap atau tidak. Jadi kalau yang relevansi kita melihat kesesuaiannya antara variabel dengan item, kalau pada cakupan kita ingin melihat bahwa semua variabel sudah tercerminkan dalam item-item yang kita buat. Sebagai contohnya, misalnya di sini kita lihat apakah kalau kita membuat suatu instrumen untuk mengukur kualitas hidup seseorang, apakah instrumen tersebut sudah mencakup atau menanyakan kualitas hidup orang tersebut, baik dari sisi sosialnya, fisiknya, emosionalnya, sehingga kita yakin bahwa instrumen tersebut sudah cukup lengkap untuk mengukur semua variabel yang kita maksudkan. Content validity ini dilakukan melalui expert judgment atau diperiksa kembali oleh para expert. Jadi setelah kita membuat kuesioner, kita tidak langsung menurunkan ke lapangan atau menggunakannya sebagai instrumen penelitian. Namun setelah selesai instrumen tersebut, kita akan meminta dahulu pendapat ahli apakah instrumen itu sudah mencakup semua variabel yang kita inginkan dan apakah item-itemnya sudah sesuai dengan variabel yang dimaksud. Demikian dengan content validity. Validity yang kedua adalah face validity. Face validity atau validitas permukaan atau validitas wajah itu sama saja, yaitu di sini kita akan melihat derajat kesesuaian antara penampilan luar alat ukur dengan atribut-atribut variabel yang ingin diukur. Di sini kita ingin melihat apakah item-item dalam kuesioner sudah dipahami atau tidak oleh user. Maka untuk mendapatkan face validity ini merupakan step kedua setelah kita melakukan content validity terhadap expert. Kemudian instrumen yang telah kita perbaiki berdasarkan masukan dari expert tersebut kita cobakan berikan kepada calon user kita nantinya. Di sini kita akan meminta pendapat user tersebut, apakah instrumen kita, item-itemnya sudah dapat dimengerti atau tidak. Baik, itu validitas yang kedua. Yang pertama dari expert judgment, yang kedua kita akan minta pendapat dari user judgment. Kita akan melihat validitas selanjutnya. Validitas selanjutnya adalah construct validity, yaitu derajat kesesuaian antara hasil pengukuran dari alat ukur yang kita buat dengan konsep teoritis tentang variabel yang diteliti. Jadi kita akan membandingkan alat ukur kita atau instrumen yang kita buat apakah sudah sesuai dengan teori yang kita gunakan saat kita membuat variabel penelitian. Contohnya, jika berdasarkan teori, kecemasan ditandai oleh bukti adanya telapak tangan berkeringat, adanya jantung berdebar, kemudian agitasi atau gerakan mondar-mandir, kemudian juga orang akan kesulitan untuk memusatkan perhatian, maka kalau kita ingin membuat suatu alat ukur kecemasan, itu harus memuat hal-hal atau ciri-ciri tersebut di atas, sehingga alat ukur kita dapat dikatakan memiliki validitas yang konvergen apabila berkorelasi dengan bukti-bukti tersebut. Jadi cukup jelas saya kira untuk construct validity, yaitu membandingkan dengan konsep teoretis yang kita gunakan sebagai pedoman dalam pembuatan variabel. Selanjutnya ada criterion related validity. Di sini kita akan membandingkan atau melihat seberapa derajat korelasi pengukuran yang baru yang kita buat ini itu dapat diterima dengan baik oleh pengukuran yang sudah ada. Jadi membandingkan nih antara pengukuran baru yang kita buat dengan pengukuran lama yang sudah ada. Kita akan melihat apakah terdapat kesesuaian antara hasil pengukuran variabel yang sedang kita teliti ini dengan alat ukur yang ideal atau yang telah menjadi gold standar sebelumnya. Katakanlah contohnya kalau kita
memeriksa penyakit jantung koroner dengan tindakan angiografi, yaitu tindakan yang cukup invasif karena memasukkan suatu kamera ke dalam pembuluh darah jantung untuk melihat adanya sumbatan di sana. Kemudian kita akan membuat suatu penelitian untuk memeriksa pembuluh darah jantung tanpa tindakan yang invasif, misalnya dengan CT scan yang menggunakan kontras. Maka kita akan melihat perbedaan hasil antara pemeriksaan dengan CT scan dan pemeriksaan dengan angiograf. Jika hasil keduanya sesuai, maka dapat dikatakan bahwa pemeriksaan dengan CT scan menggunakan kontras yang baru kita buat tersebut itu memiliki criterion related validity yang baik. Validitas yang terakhir adalah predictive validity. Di sini adalah kemampuan pengukuran untuk memprediksi outcome. Jadi contohnya kita lihat di sini adalah seberapa baik instrumen untuk mengukur depresi dapat memprediksi kasus bunuh diri. Jadi kalau yang terakhir ini adalah suatu prediksi. Dihubungkan dengan apakah kedepannya kasus ini akan seperti apa. Baik, itu adalah 5 macam jenis validity yang telah kita bahas untuk penelitian kuantitatif. Maka selanjutnya kita akan membahas mengenai reliabilitas pada penelitian kuantitatif. Seperti kita ketahui tadi, pada saat kita membahas validitas, bahwa alat ukur instrumen yang baik harus mengukur dengan benar atau valid, dan juga harus mampu mengukur dengan konsisten, dengan andal dan reliable. Yaitu jika kita pakai berulang-ulang akan menghasilkan hasil pengukuran yang relatif stabil dan sama. Di sini terdapat dua aspek reliabilitas alat ukur, yaitu konsistensi internal dan stabilitas. Apakah yang dimaksud dengan konsistensi internal? Yaitu jika sebuah instrumen terdiri dari sejumlah item pertanyaan, seperti contohnya tadi misalnya kuesioner untuk menilai depresi, maka skor masing-masing dari item pertanyaan tersebut harusnya berkorelasi dengan skor semua item yang ada. Hal ini diperoleh dengan uji statistik, yaitu yang dinamakan item total correlation atau korelasi item total. Yaitu untuk menilai konsistensi internal alat ukur dengan mengkorelasikan masing-masing item dengan total pengukuran. Korelasi item total ini digunakan jika angkanya lebih dari 0,2. Dan jika angkanya kurang dari 0,9. Jadi, jika kita memeriksa reliabilitas suatu item dan dia memiliki angka kurang dari 0,2, maka item tersebut dapat dikatakan kualitasnya tidak baik dan sebaiknya kita rubah atau kita hilangkan saja. Demikian juga jika hasilnya terlalu tinggi. Itu kemungkinan item tersebut merupakan duplikasi dari item lainnya, sehingga tetap harus kita hapus salah satu item yang memiliki duplikasi yang tinggi tersebut. Kemudian kita akan melihat juga dari nilai alfa Cronbach-nya. Alfa Cronbach sebuah alat ukur minimal atau cut-off minimal itu harus memenuhi angka 0,6. Alat ukur itu dikatakan memadai jika angkanya 0,7 dan dikatakan baik jika angkanya 0,8. Jadi itulah ada dua hal yang dapat kita ukur dalam menentukan reliabilitas pada konsistensi internal. Ini adalah reliabilitas yang kedua, yaitu stabilitas. Stabilitas ini bisa dipandang sebagai konsistensi eksternal. Kalau tadi kita sudah membahas yang internal, maka kita di sini akan membahas konsistensi eksternal, yaitu bagaimanakah keajegan
instrumen penelitian kita dipandang dari 3 aspek. Yang pertama adalah stabilitas ketika digunakan pada waktu yang berbeda. Misalnya pretest, post-test, reliability, apakah keduanya tetap ajak. Kemudian stabilitas ketika digunakan seorang pengamat pada 2 kesempatan yang berbeda. Ya. Kemudian selanjutnya adalah stabilitas ketika digunakan pengamat berbeda pada kesempatan yang sama. Jadi peneliti atau orang yang berbeda tapi kesempatannya sama. Ketiga hal atau aspek stabilitas itu harus kita cek apakah si instrumen ini tetap memiliki keajegan. Ya. Kemudian kita lihat di sini alat ukur memiliki stabilitas memadai jika koefisien reliabilitas antar pengukuran lebih dari 0,5 dan stabilitas tinggi jika koefisien reliabilitas antar pengukurannya lebih dari sama dengan 0,8. Baik, jadi sudah kita bahas dalam penelitian kuantitatif mengenai validitas dan reliabilitas. Dengan pembahasan ini, saya harapkan saudara-saudara semuanya bisa mengerti bagaimana sih menyusun suatu instrumen penelitian yang baik. Atau pada saat saudara-saudara membaca suatu jurnal, artikel, saudara-saudara dapat mengerti jika para penulisnya di sana menjelaskan mengenai step-step apa saja yang mereka tempuh dalam membuat instrumen yang valid dan reliable. Perlu saya informasikan juga bahwa validitas dan reliabilitas ini dilakukan sebelum kita melakukan penelitian atau menggunakan instrumen penelitian kita terhadap subjek yang sesungguhnya. Jadi pada saat kita melakukan penelitian, setelah kita membuat instrumen, maka kita harus menempuh dulu langkah-langkah seperti yang dijelaskan tadi, yaitu misalnya meminta expert judgment, user judgment, kemudian kita meninjau ulang item-itemnya dibandingkan dengan teori yang ada, kemudian juga kita meninjau ulang item-itemnya atau hasil pengukurannya dibandingkan dengan golden standard, dan selanjutnya kita juga akan melihat reliabilitasnya. Caranya adalah dengan kita menggunakan instrumen tersebut. Pada saat kita akan menentukan reliabilitasnya, kita sebarkan instrumen tersebut kepada responden dengan jumlah yang telah ditentukan agar dalam penghitungan statistiknya hasilnya dapat memadai atau cukup signifikan. Kita sebarkan kepada responden pendahuluan, kemudian kita ambil hasilnya, kemudian kita olah secara statistik, baru nanti kita akan bisa mendapatkan angka-angka mengenai reliabilitas yang ingin kita ketahui. Kemudian kita harus mengkoreksi instrumen tersebut berdasarkan tes yang telah kita lakukan. Setelah kita koreksi, baru kemudian instrumen tersebut akan siap untuk menjadi senjata kita dalam melakukan penelitian kuantitatif. Jadi demikian ya prosesnya pada saat kita membuat instrumen. Tidak langsung dibuat, langsung kita turun ke lapangan untuk melakukan penelitian, tapi harus dites dulu bagaimana validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya ada sedikit ilustrasi mengenai validitas dan reliabilitas. Di sini kita lihat, kita contohkan bagaimana hasil atau instrumen kita itu valid dan reliable. Ya. Saya ingin menjelaskan bahwa validitas dan reliabilitas itu tidak sama. Ini akan jelas di sini. Yang pertama, kalau kita lihat, kita melepaskan anak panah ya, kemudian dia tidak tidak menusuk semua di tengah ya. Berarti di sini dia tidak valid karena harusnya kalau valid dia itu tepat, mengukur dengan tepat atau memanah dengan tepat. Namun dia reliable. Kenapa? Karena berkali-kali dia mengukur atau berkali-kali atau berulang kali dia mengukur, dia menembak pada sasaran yang hampir sama ya. Jadi sini kita lihat ya. Selalu sama hasil pengukurannya, tapi tidak valid, tidak tepat. Harusnya kalau tepat dia di sini.
Ya. Kemudian untuk ini kita lihat bahwa pada saat kita memanah ya, dia memiliki atau menembak di area yang sebetulnya relatif sama di sini ya. Berarti dia memiliki reliabilitas, tapi rendah karena terlalu luas wilayahnya ya. Dia memiliki menembak di daerah sini, nggak sampai ke sana, ke sini, ke sana, ke sini ya. Di sini mempunyai di dalam lingkaran yang ketiga ini, tapi low reliability-nya ya, karena cukup luas wilayahnya. Demikian juga dengan validitasnya. Dia valid karena memang terkumpul di sini, tapi rendah karena tidak tepat sasaran. Ya, yang ini apalagi? Ini lebih berantakan lagi, tidak valid dan tidak reliable, menembak semaunya kemana-mana. Nah, inilah yang dimaksud dengan valid dan reliable. Dia menembak selalu pada tempat yang sama, berulang kali, dan tempat tersebut adalah tempat yang tepat sasaran. Ya. Jadi demikianlah validitas dan reliabilitas pada penelitian kuantitatif. Baik, selanjutnya kita akan melihat mengenai validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif. Ini kita akan melihat di sini ya, validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif, karena tentu saja akan sangat berbeda antara kualitatif dan kuantitatif. Terkait, kita lihat nanti, kita lihat pada slide selanjutnya. Baik. Seperti kita ketahui bahwa penelitian kuantitatif dan kualitatif itu sangat berbeda, baik dalam penerapan teoretisnya, dalam pelaksanaannya, dalam pengolahan datanya, maupun dalam hasil penelitiannya. Maka sudah jelas bahwa senjata atau instrumen yang digunakan dalam kedua penelitian tersebut adalah atau sangat berbeda jauh. Sehingga validitas dan reliabilitas kedua instrumen tersebut juga tidak dapat kita samakan. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa validitas dan reliabilitas instrumen pada penelitian kuantitatif itu dapat dilakukan sebelum penelitian berlangsung. Jadi instrumen itu diuji cobakan terlebih dahulu. Karena apa? Karena pada saat penelitian kuantitatif, hanya instrumen tersebut yang kita gunakan untuk melakukan survei atau untuk mendapatkan data. Tidak demikian halnya pada penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, peneliti adalah sebagai instrumen penelitian. Dan selanjutnya, tidak ada instrumen baku karena pedoman kuesioner itu akan selalu berkembang dalam atau saat kita melaksanakan penelitian. Dia bisa berkembang sangat luas. Tergantung misalnya pada saat wawancara, atau pada saat observasi, atau pada saat dilakukan fokus group discussion, itu instrumennya dapat berkembang tergantung dari hasil pengamatan yang kita lakukan saat itu. Maka validitas di penelitian kualitatif itu tidak dapat diukur atau tidak dapat ditetapkan pada saat sebelum pengambilan data. Ya, ini menurut Cronbach pada tahun 92. Di sini dikatakan bahwa validitas itu bukan hanya saat pengambilan data dan analisis saja, tapi juga pada saat menyatakan konklusi dan kemudian mengkomunikasikannya. Validitas pada penelitian kualitatif ini bersifat sangat subjektif. Ya, seperti apakah validitasnya? Kita akan lihat berikut ini, bahwa validitas pada penelitian kualitatif itu disebut juga dengan trustworthiness atau kepercayaan. Kepercayaan seperti apa sih yang bisa kita berikan sebagai pembaca pada saat membaca suatu hasil penelitian kualitatif? Ini dapat ditempuh dengan langkah-langkah, 8 langkah di bawah ini. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah triangulasi. Ya, kalian nanti harus
familiar dengan istilah-istilah di bawah ini pada saat kalian membaca suatu artikel penelitian kualitatif. Yang pertama adalah triangulasi. Triangulasi di sini adalah kita akan mencoba mengkonfirmasi topik yang sama pada beberapa kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah sumber yang berbeda. Jadi kita akan memilih beberapa sumber atau subjek atau responden penelitian kita. Ya, ini yang berbeda-beda subjeknya. Kemudian kita akan melakukan metode yang berbeda. Ya, kalau pada sumber yang berbeda, misalnya kita ingin melakukan penelitian seberapa siapkah Anda untuk menerima vaksin COVID-19 misalnya. Responden pertama tentu saja kita akan mewawancarai penduduk atau masyarakat. Kemudian responden kedua kita akan melakukan triangulasi misalnya kepada tenaga medis, triangulasi kepada perawat misalnya untuk mengkonfirmasi apakah ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat itu memang benar terjadi resikonya secara medis misalnya ya seperti itu. Jadi kita mencari sumber-sumber yang berbeda untuk mendukung pengambilan data yang kita lakukan tersebut. Ya, kemudian kita melakukan dengan metode yang berbeda. Kalau tadi misalnya kita melakukan metode dengan deep interview atau wawancara mendalam, kita bisa menggunakan triangulasi dengan metode observasi misalnya, atau metode focus group discussion misalnya. Ya, kemudian juga dengan teknik-teknik yang berbeda, kita juga bisa melakukan triangulasi. Ya, kemudian bila digabungkan dari hasil-hasil triangulasi tersebut akan menghasilkan kredibilitas, ya, karena mengumpulkan informasi dengan 3 varian di atas tentu saja akan menguatkan data yang kita dapatkan. Ya, jadi jelas triangulasi di sini. Jadi kita tidak hanya melakukan satu wawancara saja atau satu jenis teknik wawancara saja, tapi juga kita bisa melakukan teknik wawancara yang lain dengan focus group discussion misalnya, atau kita bisa menggunakan metode lain dengan observasi misalnya, atau tadinya kita bisa melakukan dengan simulasi juga seperti itu ya. Jadi jelas untuk triangulasi, jadi semakin kita mendapatkan sumber yang berbeda atau metode yang berbeda, data kita akan semakin baik ya. Kemudian yang kedua adalah debriefing. Debriefing di sini adalah dilakukan saat analisis data, dapat dilakukan saat observasi dan dalam keseluruhan proses penelitian kita ya. Debriefing ini dilakukan dengan siapa? Ini dapat dilakukan dengan dosen pembimbing. Kalau pada saat kita menyusun laporan akhir, menyusun tesis, skripsi dan sebagainya ya. Di sini dosen pembimbing kita ini bisa dikatakan ya dalam tanda kutip sebagai devil's advocate ya, di mana dia akan mencecar kita dengan berbagai pertanyaan. Dia akan memeriksa hasil penelitian kita, kemudian mencecar kita dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan untuk meyakinkan bahwa analisis data kita, observasi, keseluruhan, kesimpulan dan sebagainya itu sudah benar ya, atau sudah ajak ya. Kemudian yang ketiga adalah member check ya. Member check ini dilakukan terhadap responden kita, terhadap subjek penelitian kita ya. Di sini member check ini caranya adalah jika kita sudah melakukan, contohnya pada saat wawancara, jika kita sudah melakukan wawancara, kemudian kita akan bertanya ulang maksud dari apa yang dia atau responden kita jelaskan tadi. Kita akan membuat kesimpulannya, kemudian kita konfirmasi ulang. Ibu, Bapak, apakah Ibu atau kesimpulan dari pernyataan Ibu seperti ini? Ya, jadi itu adalah member check. Itu maksudnya untuk menghindari salah tafsir jawaban pada saat wawancara, kemudian juga salah tafsir perilaku pada saat observasi, dan juga untuk mengkonfirmasi perspektif responden terhadap suatu proses yang sedang berlangsung. Jadi di sini kita harus mencantumkan bahwa penelitian kualitatif kita
pada saat pengumpulan data kita telah melakukan member check, ya, menanyakan kembali terhadap apa-apa informasi yang telah diberikan oleh responden. Yang keempat adalah rich data atau pengkayaan data atau data yang kaya. Seperti apa data yang kaya ini? Ini terjadi pada saat proses penelitian, ya. Saat proses penelitian, misalnya kita merekam suara, kemudian kita merekam gambar, kemudian kita mencatat, itu adalah suatu pengkayaan data. Karena berbagai data itu pasti akan saling mengayakan. Katakanlah kita hanya mencatat saja, di situ mungkin kita tidak akan dapat menangkap intonasi suaranya seperti apa. Tapi kalau kita hanya merekam suara saja, mungkin kita tidak akan bisa melihat ekspresinya, bahasa tubuhnya. Sehingga suatu data yang disebut sangat kaya adalah pada saat kita bisa merekam gambar dan suara. Setelah itu apa? Setelah kita melakukan wawancara, melakukan rekaman, catatan, dan sebagainya, maka data tersebut harus kita buat menjadi transkrip. Nah, transkrip ini merupakan modal dasar kita untuk bisa mengolah data suatu penelitian kualitatif. Ya, transkrip ini juga penting. Kadang-kadang harus kita tampilkan pada saat kita menampilkan presentasi kita, atau juga harus kita jelaskan pada karya tulis kita atau artikel kita, ya. Jadi semakin kaya data yang kita punya, akan semakin baik atau semakin valid penelitian kualitatif kita, ya. Jadi tidak boleh malas pada saat melakukan penelitian kualitatif. Baik, yang selanjutnya yang kelima adalah kuasi statistik. Di sini ada data deskriptif untuk menghitung bukti temuan di lapangan. Jadi kalau dikatakan bahwa kualitatif itu penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berhubungan dengan angka-angka, kualitatif adalah dengan kata-kata, itu tidak 100% benar. Karena kualitatif juga kadang membutuhkan dukungan angka-angka atau perhitungan deskriptif yang ada di lapangan, ya. Kemudian selanjutnya perbandingan, khususnya dilakukan pada penelitian multilokasi. Jadi kadang kita bisa membandingkan antara lokasi satu dengan lokasi lainnya. Bagaimana kebiasaan penduduk di daerah pantai dibandingkan dengan daerah pegunungan misalnya, ya. Dengan perbedaan-perbedaan tersebut kita dapat melakukan analisis yang lebih kaya lagi, ya. Kemudian selanjutnya audit, bahwa audit itu harus terus-menerus dilakukan pada penelitian kualitatif. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat ya, pada penelitian kuantitatif itu, setelah kita punya instrumen yang baik, kita sudah uji validitas reliabilitas, kita bisa turun ke lapangan sekaligus terhadap 100 responden, kita sebarkan kuesionernya, kita kumpulkan, dan kemudian kita olah. Berbeda halnya dengan penelitian kualitatif. Kita harus mengolahnya satu per satu. Satu responden, kita wawancara, kita buat transkrip, kita coding. Setelah itu mungkin kita harus mengkonfirmasi ulang atau member check, kemudian kita coding lagi. Setelah itu baru kita akan melangkah ke responden kedua. Demikian proses selanjutnya. Setelah selesai mengcoding, member check, baru responden ketiga. Karena apa? Karena respondennya ini akan kita lihat setelah jumlahnya, kecukupan jumlahnya, setelah coding yang kita buat itu isinya tidak ada yang baru lagi atau sudah terjadi kejenuhan data, ya. Jadi selalu dalam penelitian kualitatif itu harus dilakukan audit dalam setiap prosesnya, ya. Audit pada saat adanya catatan lapangan, codingnya, analisis data, interpretasi, dan langkah-langkah penelitian, ya. Panjang proses penelitian kualitatif tersebut, ya. Selanjutnya ada decision trail atau membuat jurnal rutin selama penelitian. Semua hal-hal yang mendukung keputusan kita itu harus tercatat dengan rapi. Sehingga kita akan tahu, oh kenapa ya kemarin kita seperti ini. Kemudian hari ini kita berubah lagi, ya. Ingat, penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang dinamis, yang akan selalu berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Ya, jadi semuanya harus tercatat dengan rapi. Baik, itu adalah validitas dalam penelitian kualitatif. Ya.
Selanjutnya ini adalah reliabilitas dalam penelitian kualitatif ya. Seperti kita tahu tadi bahwa kalau penelitian kuantitatif itu kan adalah keajigan instrumen ya, baik keajigan internal antara setiap itemnya maupun keajigan eksternal pada saat dia digunakan ya. Akan tidak dapat dilakukan pada penelitian kualitatif. Kenapa? Karena kita tahu bahwa instrumennya adalah si peneliti itu sendiri. Sehingga reliabilitas yang dilakukan di sini adalah reliabilitas terhadap peneliti itu sendiri. Bagaimana kehandalannya, bagaimana keteguhannya. Ya, jadi kita lihat di sini reliabilitas kualitatif tidak sama dengan kuantitatif. Ya, pada penelitian kualitatif sulit dipenuhi karena tingkah laku manusia yang selalu berubah tadi, maka pada kualitatif dilandaskan pada asumsi realitas tunggal, ya, yaitu bila dipelajari ulang hasilnya akan sama. Jadi saat kita melakukan penelitian kualitatif, kita membuat tulisan. Nanti tulisan kita itu jika dipelajari oleh peneliti lainnya akan menghasilkan hal yang sama. Itulah yang disebut dengan reliabilitas pada penelitian kualitatif. Baik, ini adalah daftar pustaka. Saya menggunakan 2 rujukan untuk kuliah kali ini. Kemudian selanjutnya begitulah presentasi yang saya sampaikan mengenai validitas dan reliabilitas dari penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di melalui WA atau melalui kelas Edmodo. Akan kita diskusikan sama-sama di sana. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.